Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami di Belet Official Sidasari. Kali ini kita akan mengeksplor di petilasan Ki Demang ya Mas Udin ya. Yeah. Ya Mas Hendri. Ya, petilasan ini ada masih di sekitaran Purwokerto aja teman-teman. Itu tempatnya ada di daerah Pabuaran Banyumas. Pertama-tama buat teman-teman yang sedang menonton, kami dari tim Belet Official Sidasari mendoakan ya semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, selalu diberi berkah, selalu diberi rezeki yang melimpah ya teman-teman ya. Amin amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan mengekspor di petilasan ini yang emang katanya dari konon ceritanya dari warga ya teman-teman. Di petilasan Ki Demang ini emang tempatnya karena di dalam ini jauh dari pemukiman warga dan di sebelahnya ini ada sawah. Bisa disut Mas, ini kanan kiri ada sawah ya teman-teman ya. Jadi ini benar-benar petilasannya itu jauh dari rumah-rumah penduduk teman-teman, dan emang di sini itu udah terkenal angkernya ya Mas Udin ya. Dan di sini karena petilasan Ki Demang ini emang udah dimitosin sama warga itu udah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi kita merasa terpacu dan juga penasaran ya Mas Udin untuk datang ke tempat ini, untuk mengeksplor semua tempat ini dan membuka segala mitos dan misteri yang ada di sini ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share video kita ya teman-teman. Bantu channel kita untuk terus berkembang dan dapat menghibur semua masyarakat. Amin. Jadi buat teman-teman jangan sampai di skip, tonton videonya sampai selesai ya teman-teman ya. Belet Official Sidasari, dukungan Anda, semangat kami. Perwakilan ya. Oke teman-teman, kita sekarang mulai eksplor ya teman-teman. Sekarang saya ditemani seperti biasanya, ada Mas Udin di depan, ada Mas Hendri, dan juga ada Mas Bangun nih. Mas Bangun sekarang ikut eksplor. Itu teman-teman dari tim Belet Official Sidasari, kita tinggal di belakang ya. Itu ada Mas Acong lagi cedera, dan juga ada Mas Randy, itu temannya Mas Acong. Nah ini teman-teman kita udah mulai masuk ke lokasi petilasan. Dan ini kita lihat di sekitar ya, ini emang kebun-kebun. Kebun ini juga merupakan salah satu lokasi yang ikut jadi petilasan, ikut lokasi di petilasan ini. Assalamualaikum. Kebunnya di mana teman-teman ya. Aduh, udah ada suara burung hantu. Aduh, saya udah mulai merinding. Banyak saja Mas ini. Ini teman-teman bisa lihat ya, di sini baru kita masuk ya Mas Udin ya. Iya. Kita baru masuk ke lokasi petilasan Ki Demang ini. Udah ada sesajengan nih teman-teman, ada bekas bakaran dupa, terus bunga merah dan bunga putih, ada juga bekas kelapa muda. Ada bakaran ini juga. Bakaran menyan juga ya Mas Udin ya. Emang mungkin apa yang diceritain warga emang bener ya Mas Udin ya. Kalau lokasi petilasan Ki Demang ini sering dijadikan tempat untuk ritual. Betul. Ya. Banyak dari warga yang minta sesuatu mungkin ya. Karena tempatnya juga lumayan. Tempatnya ini benar-benar mistis teman-teman. Dan jauh banget dari pemukiman. Itu teman-teman bisa lihat itu ya, lampu-lampu itu jaraknya tuh mungkin ada 1 kiloan ya dari lokasi petilasan ini. Jadi lokasi petilasan ini emang jauh-jauh bener dari jalan raya, jauh banget dari lokasi warga teman-teman. Nah ini kita udah mulai masuk. Ini ada apa ini, kalen ya Mas ya. Nah kita mau eksplor ke mana dulu Mas? Ke sebelah kanan kita atau ke sebelah kiri kita? Karena ini lokasinya itu agak luas ya teman-teman ya. Sekitaran ada berapa meter persegi ini? Luas banget ya Mas ya. Coba ke sana terus kita nanti. Oh ya udah, kita eksplor ke sebelah kiri dulu, nanti kita baru balik ke sebelah kanan ya Mas ya. Iya betul. Dan ini jalannya kita harus ngelewatin ini Wangan kalau bahasa Jawanya itu Wangan teman-teman. Mungkin kalau di daerah teman-teman ini namanya Selokan. Aduh, saya mulai ditinggal teman-teman. Oh iya. Biasa kalau kameramen kayak gini ditinggalin. Halo.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini banyak untang-untang juga di sini. Pohonnya tinggi ya, pas gitu. Ini saya shoot ya teman-teman ya, ini pohonnya itu begitu banyak. Emang sengaja ditanemin di sini buat rindang-rindang mungkin ya, buat rindang-rindang buat petilasan juga nih. Ini pohonnya gede banget. Assalamualaikum. Seperti biasanya Mas Udin dan Mas Hendrik di sini mencoba untuk berinteraksi dengan makhluk-makhluk astral yang ada di sini teman-teman. Mungkin karena petilasan ini mitosnya memang udah kental di mata masyarakat di sekitar sini ya, mungkin jadi dari awal kita datang sampai masuk ke sini itu udah merinding teman-teman. Dari pintu masuk dari gerbang tadi. Halo. Ini Mas bangun jangan sampai kesurupan ya Mas ya. Siap. Konsentrasi karena ini tempatnya itu benar-benar angker. Assalamualaikum. Udah ada suara burung hantu dan saya merinding banget di sini teman-teman. Sama kayak waktu saya ngeksplor di tempat Gunung Kidul itu. Itu tempatnya gimana Mas? Mungkin lihat sosok tadi. Mas Udin kayak melihat sosok penampakan di sini. Ya katanya kunti merah. Kunti merah. Kelebatan Gimana, Mas? Masjid. Kelihatan? Iya. Cuman nggak terlihat jelas ya. Dari pohon besar itu ke pohon ini. Oh dari pohon yang itu. Dari pohon yang ini, yang besar ini. Oh yang ini. Iya. Ini bukan sebelah. Nah, Iya, itu. iya, iya. Halo. Ini tadi Mas Udin sempat merasakan ada penampakan wujud dari kunti merah. Tapi cuma sekelabratan bayangan ya. Saya juga enggak lagi ngesek ke situ. Jadi kita cari tahu aja teman-teman. Coba kita lihat sampai ke dalam. Mungkin mereka mau menampakkan diri, mewujudkan dirinya Hadir. ke kamera. Batin. Da baby. Mas Lontong. Itu mungkin sebelah kali ya Mas Hendri ya? Iya. Itu sebelah kali teman-teman. Nambah mistis aja nih. Itu penembahannya itu ya Mas Budi ya. Oh itu penembahannya sebelah Iya. kanan kita ya Mas Iya ya? itu Iya, penembahannya. teman-teman ya, udah Nanti mulai. kita ke sana ya. Kita puterin dulu aja. Kita explore semua tempat di sini ya Mas ya. Iya. Biar teman-teman juga tahu kalau ini lokasinya itu benar-benar luas teman-teman. Petilasan tapi luas banget karena di sini sering dijadikan tempat ritual, sering dijadikan tempat untuk apa mungkin ya Mas ya? Semedi mungkin ya. Iya, semedi. Assalamualaikum. Untuk orang-orang yang ibaratnya percayakan hal seperti itu teman-teman. Ini kayak apa ya? Sarang semut atau tai kebo. Assalamualaikum. Mungkin Mas Bangun udah merasakan hal yang sulit dinalar, Agak merinding Mas. agak merinding ya. Iya. Emang dari pertama kita masuk dari semua tim memang udah merindingnya Mas ya. Iya. Karena konon ceritanya di sini tuh tempatnya benar-benar angker. Dan kita Assalamualaikum. benar-benar tertantang teman-teman yang ke sini. Karena udah banyak banget YouTuber yang main ke sini ya untuk mengeksplor petilasan Kidemang ini. Nah sekarang kita masuk menuju ke petilasan teman-teman. Dan pohonnya gede banget bro. Aduh, Bisa lompat ya Mas Budi? coba masukin duluan. Nah, saya lewat pinggiran aja lah, yang agak sempit. Bismillahirrahmanirrahim, perjuangan bro. Mas Hendri diem-diem aja nih. Saya udah merasakan hal yang gak wajar ya kalau kayak gini. Ceritas. Ini Mas, petilasannya. Oh ini petilasannya ya Mas ya? Iya. Coba Mas sorotin ke situ Mas. Saya mau lihat.
Ya teman-teman ya, masih asik dari samping biar teman-teman yang nonton juga tahu semuanya. Bau wangi banget mas. Iya benar. Langsung branding saya, langsung branding. Astagfirullahaladzim. Ini lokasinya teman-teman, ini Panembahan Kidemang, Petilasan kok. Dengar nggak Mas Budi, ada orang sweet? Kayak suara apa ya dia mas? Orang sweet mas? Siul. Iya orang Siul, Siul. orang Siul. Assalamualaikum ya hadam wadam. Hadam murah. Hadamul jasad. Mas bangun tolong jangan jauh-jauh mas, nanti ada Adik. apa mas? Kita bareng-bareng aja. Assalamualaikum. Mbak Kun. Nggak bebe. Tunggu Mas Budi ke belakang petilasan yang ini Mas. Ini benar-benar mas, anginnya gede banget sini ya. Dari tadi nggak ada, ini anginnya gede banget tiba-tiba. Merinding bro, merinding bro. Ya mungkin anu di tengah sawah ya, anginnya gede ya, kita berpikiran positif aja ya. Coba kita tuh kita lihat Mas Udin ya, sedang mencoba berritual gitu. Kita eksplor sedikit nih teman-teman ke belakang petilasan. Itu di sebelah kiri itu ya Mas ya, sawah ya Mas Hendri ya, Iya, sawah. dan ada kalengnya juga ya. Aduh Mas, jangan kesini Mas lah. Gede banget. Jangan kesini Mas, jangan kesini Mas. Saya ngerasa nggak enak Mas di sini Mas. Undang mas. Saya ngerasa nggak enak banget dari sini ya. Apa cuma saya yang ngerasain apa gimana nih Mas Hendri ngerasain sama ya? Yang saya ngerasain nggak Mas? Saya merinding banget di sini Mas. Rasanya nggak enak kok. Ini pohon yang mungkin umurnya udah jutaan tahun ya teman-teman ya, karena ini diameternya udah ada sekitar 5 meterannya teman-teman, gede banget nih. Coba saya puterin pohonnya ya teman-teman ya, dan dalamnya itu berongga teman-teman, gede banget tuh. Astagfirullah. Assalamualaikum. Ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tuh teman-teman bisa lihat ya, ada bekas bunga-bunga ya, mungkin banyak orang yang nyakar ke sini buat beribadah mungkin ya. Buat apa Mas? Mungkin buat tahlilan mungkin ya, Iya. ini ya, buat ngirim doa mungkin. Karena ini adalah petilasan Ziarah. Wadakuna. Ya ziarah, bener ziarah. Saya mau bilang ziarah susah banget lah ini. Nah, kita Assalamualaikum. antara saya dan Mas Udin berpisah dulu ya teman-teman. Mas Udin karena sedang mencoba ritual, saya nggak mau mengganggu, saya jadi mencoba mengeksplor tempat ini bersama Mas Hendri dan Mas Bangun. Kita coba muterin sedikit lagi karena ini lokasinya masih luas banget. Ini kuburan. Kayak apa kan? Kopi anjing. Oh iya teman, ada pohon kopi. Nggak tahu namanya ya karena pohon kopi. Astagfirullah. Maaf ya, saya cuma nyebutin nama ini ya, nama pohonnya, karena di Jawa itu udah identik nih pohon. Saya coba kesini teman-teman. Ini buat teman-teman yang
lagi nonton jangan lupa like, komen ya teman-teman, dan subscribe, bunyikan juga loncengnya biar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari channel Belat Official Sari. Jangan lupa share juga teman-teman biar channel kami bisa semakin berkembang dan selalu bisa menghibur masyarakat, karena segala dukungan dari teman-teman itu semangat terbaru buat kami lah untuk membuat konten-konten untuk menghibur teman-teman semua. Jadikan konten kami juga sebagai konten edukasi ya teman-teman, mungkin karena kami udah menjelajah begitu banyak tempat untuk ziarah, mungkin dari teman-teman banyak yang suka ziarah melihat channel YouTube kami, bingung lagi nentuin tempat-tempat ziarah, mungkin teman-teman bisa ke tempat-tempat yang udah kami datangin ziarah di situ ya teman-teman. Karena nggak semuanya dari channel misteri itu hanya mengungkap tentang misteri ya, karena channel misteri juga bisa membawa ibaratnya edukasi, bisa menghibur, untuk membuka mitos masyarakat juga, mata masyarakat ya yang bertahun-tahun mungkin terlalu ditutupi oleh mitos, oleh ibaratnya bahasa Jawanya apa yang Sudin ya? Bahasa Jawanya Mitos ya kayak gitulah ya, mitos-mitos kayak gitulah ya, mitos-mitos yang katanya tempat-tempat ini banyak penunggunya, jadi nggak mau ke situ untuk ziarah. Nah kita sekarang datang ke sini untuk membuktikan apakah benar dari perkataan warga yang dari dulu kayak gitu. Kita buktikan di channel Belat Official Sari teman-teman. Mungkin Mas Udin bisa menjelaskan ke saya dan rekan-rekan tim dan juga penonton, mungkin makhluk apa aja sih yang menghuni petilasan ini Mas Udin? kalau saya lihat, Yang mungkin yang Mas Udin lihat dari mata batinnya mungkin? kalau saya lihat di pohon besar ini, Hah? Di pohon besar? iya, dia sesosok makhluk tinggi, besar, hitam ya. Dia Mungkin ada kayak genderuwo. Ya, kalau genderuwo itu bukan, ini bukan genderuwo sebenarnya. Dia salah satu penunggu petilasan ini. Penunggu petilasan ini Iya. yang mungkin usianya Ya udah Udah sekitar ratusan tahun ribuan mungkin ya. tahun malah. Jadi saya sedikit tertantang di sini tuh karena energinya luar biasa di sini ya Mas Budi ya. Jadi makanya dari tadi saya diam di sini karena energinya luar biasa ini. Coba nanti mau ada apa namanya, penarikan atau mediasi di sini bisa. mungkin nanti bisa dibantu sama Mas Hendriansyah mungkin ya. Iya, betul. Mungkin kita akan sedikit apa ya, mewujudkan mungkin ya Mas, Menarikan. Bukan mewujudkan sebenarnya. Kalau mewujudkan itu kan kita gini, kita hanya sekedar jalan-jalan malam. Ya kalau intinya kalau kita dilihatin ya syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa. Iya. Mungkin malam hari ini kita akan penarikan sesuatu lah ya. Karena mungkin dari awal Mas Udin udah ngerasa ada hal yang janggal di sini yang ya, karena saya juga ada sesuatu bisikan dari penunggu sini. Ya entah itu apa, intinya mau dikasih sesuatu gitu Mas Budi. mau dititipin sesuatu ya. Iya, biar saya sendiri bisa berjaga-jaga diri, terus dari tim juga bisa berjaga-jaga diri gitu. Iya benar Mas. Coba Itu ada apa Mas? itu coba pesan apa? Nah sendiri sih lagi lari ya. Ada apa Mas? Di sini ada sekelebatan cahaya. Kayak ada sekelebatan cahaya.
Mungkin karena dari pertama saya masuk ke sini udah merinding, mungkin itu dijadikan apa ya, mediasi buat makhluk astral mungkin ya. Jadi mereka jadi makin senang itu ya, bolak-balik motor dari sini ya. Mungkin bisa mendengar suara-suara kendaraan ya, karena padahal ini waktunya udah malam ya. Saya tunjukin waktunya teman-teman ya, jam 007 Rabu 2 September, udah jam 12 lebih. Itu masih ramai aja jalannya ya mas ya. Purwokerto bro, katanya nggak pernah mati. Nambah jam berapapun juga masih ramai. Mas Udin mana ya? Mas Udin tadi di sebelah itu, masih ada di sebelah pohon. Mas Udin? Ya. Dipanggil Mas Hendri mas? Buat apa tuh? Nggak tahu, katanya tadi ngelihat sepintas cahaya yang hilangnya itu di balik pohon itu. Pohon mana ya? Pohon ini yang besar? Iya, di pohon yang besar. Saya juga kurang paham ya, kurang lihat juga. Yang cuma bisa ngeliat tuh Mas Hendri aja. Sesuatu. Bayangin langsung baterai. Bismillah. Teman-teman, Mau tertarik sama aku nih, mau jadi wujud apa ya? Mas Hendri mencoba untuk mungkin menarik ya, menarik seperti benda ya, karena tadi Mas Hendri sepintas melihat seperti cahaya yang hilangnya itu di pohon ini teman-teman. Mas Hendri sedang berupaya dan dibantu oleh Mas Udin, karena hanya mereka berdua yang bisa ya teman-teman. Kalau saya itu seperti rakyat biasa yang nggak tahu apa-apa tentang hal-hal mistis, hal-hal gaib. Mas, tolong itu lihat sana mas. Mana mas? Lihat. Gimana mas? Itu ada sesuatu. Itu. Coba deketin. Bawa air. Ada bawa air nggak Air mas? saya. Gimana mas? Taruh sini. Waduh, biasanya nih keren. Coba ambil. Ini bisikan tadi ya saya Mas Budi ya, bahwa ini benda yang mau dikasih sama yang penunggu pohon tadi. Cendramata ya. Itu bagus sekali Mas Budi itu. Coba bisa saya pegang mas? Aduh masih hangat ya mas ya? Iya panas. Gesekan. Astagfirullah. Benar ini masih hangat teman-teman. Ini saya pegang pakai tangan kiri nggak apa-apa mas? Gak Nggak apa-apa. Yang penting jangan dibawa. Teman-teman bisa lihat ya. Duh tangan saya kapalan kelihatan. Tuh isin lah. Aduh lah, malah jatuh. Kenapa yang dia? Oh ini nih. Aduh. Nih teman-teman ya bisa lihat ya. Ini batunya kayak warna kuning tapi kayak oranye mas ya. Iya. Tapi kayak ada motifnya di dalamnya apa ya? Ada ini garis-garis apa orang tua ya. Kayak orange gitu ya mas ya? Ini kan aslinya putih yang luar. Menurut Mas Hendri nih, karena tadi kan Mas Hendri kan melihat sekelebatan bayangan yang sekelebatan cahaya yang hilangnya di pohon ini. Mungkin ini sengaja dikasih sama kita apa emang Mas Hendri sengaja menarik? Enggak, ini aslinya saya cuma menarik ya. Dari Menarik tadi ya? loh. Dari tadi ngikutin terus. Terus keluar cahaya dari sini. Warna kuning. Setelah kita tarik, bendanya berwujud batu ya mas ya? Wujudnya batu. Tapi Itu gimana Mas? Benda ini kan sebenarnya udah dikasih dari sini. Oh iya Bawa benar pulang benar. aja atau enggak
Enggak, kita kan niatnya di sini kan jalan-jalan malam. Oh gitu. Heeh. Ya udah balikin Cuma aja. ini kan cuma buat buktiin loh. Tadi bahwa Iya, ada sesuatu iya, di sini. benar-benar. Udah. saya apa dan tadi kan. Jadi teman-teman ya, saya sekedar mau apa ya memberitahukan kepada teman-teman, kita kesini tuh emang niatnya cuma untuk mengeksplor, untuk jalan-jalan, bukan niat untuk merusak, bukan niat untuk meminta sesuatu ya Mas Yudin ya. Betul. Jalan-jalan Dan malam. malah kita itu nggak sengaja itu dikasih perwujudan itu seperti bentuk batu ini ya. Mau meminta sesuatu pada yang di atas. Iya benar. Karena Kalau kita segala hal sesuatu itu kita tergantung yang di atas. ya benar. Terus Segala gimana? pedoman kita tertuju sama yang di atas ya, sama Ya. Allah Subhanahu wa taala. Ya aku lemparin aja ya. balikin lagi aja Mas Budi ya. Emang kalau menurut saya pribadi ya, kalau ini kan karena kita niatnya itu bukan untuk meminta, ini dikasih sebaiknya gimana ya? Mungkin dibalikin aja, lagi aja Mas, karena saya juga nggak mau pegang-pegang batu-batu seperti itu, karena mungkin bagi orang Islam itu musyrik ya Mas ya, Ya. musyrik. Nanti malah disalahgunain. Betul. Ya udah balikin lagi aja. Oke, balikin. Saya mau masuk Mas Hendri ya, coba Mas Hendri mau mengembalikan la ilaha illallah. Mungkin ranting ya. Dengar sesuatu. Ini bukan ranting Mas Budi. Ini kayak apa? Lemparan batu ya. Halo. Udahlah. Kita berpikiran positif aja Mas Jin. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sudah ya, Mas. Allah. Udah, Mas Hendy. Ini Mas Hendri sedang mencoba mengembalikan batu yang tadi kita dapatkan ya teman-teman ya. Secara tidak sengaja mungkin, karena kita niatnya di sini itu untuk mengeksplor, Oke. untuk membuka mitos dan juga untuk jalan-jalan malam sebenarnya. Alhamdulillah ini ya. Assalamualaikum. Ini mungkin karena terlalu mistis mungkin di sini tempatnya ya Mas Hendri ya. Jadi di sini emang katanya ya teman-teman ya, emang dari cerita warga yang saya dapat, dari mitos-mitos juga yang ada di sini. Karena di sini tuh menurut ceritanya itu ada seperti harta karun ya teman-teman ya. Harta karun entah itu dari kerajaan apalah, saya kurang paham. Itu karena saya dapat dari cerita warga saat tadi cek lokasi ya. Halo. Memang di sini tuh ada seperti setumpukan harta karun yang sengaja disimpan di dalam tanah ya, mungkin di daerah pekuburan sini, petilasan ini ya, tapi dibentengi oleh makhluk-makhluk astral agar nggak bisa diambil oleh orang sembarangan, maksudnya kayak gitu. Jadi kita juga dengar mitos itu juga ibaratnya penasaran banget lah. Tapi kayaknya kita nggak mungkin bisa menarik harta karun itu mungkin ya Mas Udin ya. Kalau harta. Bener nggak Mas kalau ada di sini ada harta karun yang seperti yang diceritain sama warga? Sebenarnya harta karun itu di tempat ini, tepatnya kalau saya penerawangan saya ya, itu harta karunnya ada di bawah sini. Cuman Itu kan, berbentuk apa harta karunnya mungkin Mas? Menurut Mas Kalau- penerawangan Mas Udin? kalau zaman dahulu kan mas pasti otomatis masih emas batangan kayak gitu Mas kan. Batangan Iya. ya. Terus banyak sih apa maksudnya harta karun yang terpendam di situ. Jadi Mungkin berbentuk koin kayak gitu ya, Iya, logam-logam iya, zaman iya, dahulu iya. mungkin ya. itu kan sangat berguna juga. Tapi Tapi emang bener di sini harta karunnya itu dibentengi oleh makhluk-makhluk astral ya, seperti itu Mas. iya betul. Ya Karena mungkin yang digambarkan Mas Udin tadi yang makhluk astralnya itu yang tinggi besar penunggu pohon ini benar? dia adalah
seorang pemimpinnya ya. Pemimpinnya. Dia ada di sini. Dia tinggi besar. Kalau saya lihat ya, dia itu ada separuh pohon ini ya Mas Budi ya. Separuh pohon ini. Iya. Dan dia lagi ngeliatin kita apa gimana Mas? Sebenarnya. Kalau saya lihat dia sebenarnya tidak melihat kita, cuman keadaannya begini Mas Budi. Gini. Iya. Mungkin seperti penjaga kayak gitu Iya ya. Mas, betul. Karena Mas Budi lihat sendiri pohonnya aja udah besar banget ya kan? Kalau separuhnya mungkin tingginya ada 10 meteran lebih ya Mas. Lebih. Apunten ya Mbah. Mohon maaf Mbak, kami kesini bukan untuk mengganggu, kami cuma untuk mengeksplor Dan jalan-jalan malam dan ya. jalan-jalan malam itu. Sebenarnya kalau kita bawa alat-alat ritual mungkin kita sekalian mau ziarah ya Mas ya. Iya. Cuma kita tidak bawa perlengkapannya seperti bunga, dupa tidak bawa teman-teman. Karena kita niatnya itu cuma untuk mengeksplor dan jalan-jalan ya Mas. Jalan-jalan malam. Teman-teman bisa lihat ya di sekeliling itu kebun semua. Dan luas banget. Jalan-jalan lagi Mas Budi. Iya siap. Buat teman-teman ya yang sedang menonton, yang lagi mampir di channel kita, jangan lupa subscribe. Bantu channel kami supaya bisa berkembang, biar bisa terus maju. Amin ya rabbal alamin. Dan biar terus berkarya. Benar, biar terus berkarya. Assalamualaikum. Itu dari tadi kedebuk mulu di situ ya Mas ya. Ini kalau saya lihat ya, yang di depan sana tadi pas sebelum kita masuk, itu emang di situ ada beberapa sosok anak-anak kecil ya, lagi Yang menyambut kita mungkin. Iya, dia sering banget bermain saya sampai merinding. Sampai bermain di situ ya. Dia biasalah suka usil, cuman tidak mau mewujudkan, cuman hanya berinteraksi dengan apa suara-suara apa gitu. Makanya dari tadi gedebuk mulu di situ ya Mas ya. Iya, kayak udah orang jatuh, kayak ada orang jalan. Cuma dari tadi saya nggak menghiraukan ya suara-suara seperti itu, karena bagi saya itu udah biasa hal seperti itu. Wujud. Assalamualaikum. Mbak Wewe. Apa Mas Bangun? Mana Mas? Astagfirullah, siap. Kesana aja lah, takut. Ini gedebuk mulu di sana. Dipikirnya apaan? Kurang punang. Gimana, masih mau lanjut atau? Gimana ini Mas Din? Karena kita udah mengeksplor semua tempat di sini Mas. Karena dari tadi kita muter-muter udah ya. Penarikan benda juga udah kita lakuin. Karena waktu dan kondisinya juga sudah tidak memungkinkan ya kan. Ya. Alangkah baiknya kita udahan aja, tapi Kita akhiri aja. iya, tapi sebentar, saya lebih baik saya tutup dulu karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Iya betul. Mas Din sedang berupaya menutup portal gaib yang ada di sini teman-teman, biar makhluk-makhluk asrama itu nggak selalu mengganggu lah. Dari tadi itu ganggu terus debuk suara kayak orang jalan terus, tapi bagi saya itu suara-suara seperti itu udah hal yang biasa, karena saya udah banyak mengeksplor tempat-tempat angker juga ya teman-teman, jadi udah nggak kaget lah, nggak kayak dulu-duluan kecing kayak gitu ya. Kayak aku kecing ini, kayak aku aslinya kecing. Yang sedih. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah menonton channel kita. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa di share juga video kami supaya channel kami bisa berkembang. Bodo amat lah.
terus berkembang dan dapat menghibur masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video kami sampai selesai ya teman-teman. Terima kasih juga buat warga yang sudah menonton dan menemani kami ya Mas ya. Makasih. Mbak, terima kasih. Maaf kalau mengganggu. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share video kami biar channel kami bisa berkembang terus ya Mas Udin. Amin. Biar bisa membuat konten-konten yang lebih menarik untuk menghibur semua teman-teman ya. Akhir kata saya dan tim mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolat Official Sari, Dukungan Anda, semangat kami. Lagi duduk di situ ya, nggak bisa.